Oke, selamat siang. Selamat bertemu lagi dengan saya kali mulai di Arista Developer. Oke, kali ini kita akan membahas untuk melakukan pembuatan tiket ya, tiket pesawat, habis itu paketnya dan juga transaksinya ya. Jadi untuk semua informasinya ada di video kali ini, yaitu kalau tidak salah ini video yang keempat ya. Oke, ini video yang keempat kita akan menjelaskan untuk penjelasan seperti tema kita pada video kali ini. Oke, langsung saja ya kita masuk ke bagian masuk di sini. Tunggu, abis itu kita masuk ke bagian sini, ingin masuk sebagai agen. Nah, login, kita menggunakan email yang kita sudah daftarkan dari video pertama, yaitu menggunakan email mulaiwekalim3@gmail.com. Nah, habis itu passwordnya kita isi kembali, password. Kita login. Oke, di sini yaitu informasinya ya, seperti kemarin datanya sudah ada dan sudah diverifikasi oleh, bentar saya cek dulu OBS. Oke, oleh sisi super admin ya. Jadi tahap pertama untuk pembuatan sini, kita harus masuk ke bagian setting deadline ya. Nah, setting deadline dulu, ini fungsinya untuk apa? Untuk, eee, batas bayar. Otomatis kan kalau kayak gini kan kita harus membutuhkan informasi untuk batas bayar. Nah, itu fungsinya nanti dari tabel deadline ini. Kita masukkan saja, misalkan dia harus membayar, batas waktunya adalah 5 hari ya, setelah dia melakukan transaksi seperti itu. Habis itu kita masuk lagi ke bagian sini untuk setting detailnya sudah. Nah, habis itu kita masuk ke bagian, bukan penjualan tapi ke bagian agen. Nah, di sini untuk agen, itu berfungsi kalau misalkan saja kita memiliki cabang ya. Ternyata selain ada di Jakarta atau di Malang, kita juga memiliki cabang ada di Surabaya, nanti itu ada di sini. Oke, sebagai contohnya nanti kita bisa lihat ya perbedaannya kalau misalkan dia memiliki cabang sama yang tidak memiliki cabang. Jadi ini kita asumsikan kita masih belum memiliki cabang, jadi langsung saja kita masuk ke dalam produk, mulai dari pembuatan tiketnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memilih untuk maskapainya, misalkan saja mau Lion Air, kita tinggal ketikkan saja sini, ataupun, biar lebih menjiwai, kita pilih Emirates saja ya, Emirates, habis itu oh ya, untuk tampilannya ini, itu informasinya dari mana, itu nanti dari super admin ya, yang melakukan update-update data ini. Dari maskapai, habis itu provider tiket, nah itu dari admin nanti yang membuat informasi tersebut. Jadi dari sisi travel agent, dia hanya melakukan mengambil data yang sudah ada saja yang ada di dalam sistem ini. Dan sekali lagi untuk semua fitur-fitur yang ada bisa di full custom ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan website yang kalian inginkan. Kalau misalkan saja berminat dengan, sistem umroh ini, jadi tinggal di komen saja atau via WA atau email pun bisa, nanti kami akan membalas pastinya untuk kita bekerja sama ya, tentunya nanti. Oke, saya lanjut lagi, misalkan saja sini untuk kode PNR-nya E54. Nah, ini diisi. Habis itu provider tiketnya dari mana, ini ada 3 itu seperti yang saya bilang tadi, informasinya dari mana, itu dari admin, super admin ya. Kita pilih yang PT Travel, habis itu harga tiketnya, misalkan saja harga tiketnya itu 8 juta. Kapasitas seat-nya per pax-nya itu berapa, misalkan saja kita jualnya 100. Habis itu kode penerbangan, misalkan saja kode penerbangannya itu EMI 205, 14 ya, tanggal sekarang 14, kok jadi 21, 14. Habis itu kita pilih bandara keberangkatannya dari mana, misalkan saja dari Jakarta, nama bandaranya apa? Soekarno, betul. Soekarno-Hatta, habis itu tanggal keberangkatannya misalkan saja dia berangkat, kalau misalkan kita ketik 2 nanti tidak akan tampil ya. Jadi kita pilih tanggal yang sesudah, misalkan saja keberangkatannya tanggal 14. 14 hari ini, oke boleh sih hari ini 14, tapi lebih amannya kita mainnya di 15 ya. 14 sajalah nggak apa-apa, untuk membuktikan nanti kalau misalkan saja datanya masih tampil ya. Kalau misalkan di bawah 14 itu harusnya tidak tampil. Kita masukkan jam keberangkatannya, kalau bisa jangan jam 12.55 nanti pas kita demokan otomatis datanya hilang, kita misalkan jam 18. Oke seperti ini.
Habis itu kita masukkan, bandara kedatangannya misalkan saja di Jeddah, Jeddah internasional ya otomatis. Habis itu tanggal sampainya pun harusnya sama dan juga untuk jam kedatangannya itu harusnya kurang lebih kalau tidak salah itu 4 jaman ya? Oke, 4 jaman. Itu kode kepulangannya pun harus diisi, kepulangannya misalkan tanggal 18, otomatis di sini kita setting tanggal 18 untuk kepulangannya. Itu di sini juga tanggal 18, pilih keberangkatannya. Ini harus kita balik ya. Tadi kan dari Jeddah dari Soekarno ke Jeddah. Sekarang otomatis kepulangannya dari Jeddah ke Soekarno. Nah, kita masukkan misalkan ini ya tanggal jamnya. Misalkan menggunakan rute transit juga bisa diklik di sini, nanti akan masuk ke bagian sini ya untuk tampilan transitnya. Ini tidak wajib diisi ya untuk transit, karena kan informasi ini yang penting. Kalau untuk transit itu sebenarnya kan ada yang langsung, ada yang transit. Kalau misalkan menggunakan transit tinggal diisi saja transit. Kalau misalkan tidak, ya dikosongkan saja tidak apa-apa. Jika datanya sudah sesuai, langsung saja simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, kita bisa lihat di sini ya dengan kode PNR-nya yaitu E5324. Maskapai penerbangannya itu Emirates, kapasitasnya 100. Provider sampai dengan kota keberangkatannya dari Jakarta. Misalkan saja ada perubahan data, tinggal saja diedit. Nah, tinggal diedit, tinggal masukkan kembali datanya. Jika misalkan sudah sesuai, jangan diedit ya, karena kan sudah sesuai ngapain diedit. Untuk datanya kalau misalkan salah tinggal dihapus saja, karena kan kita juga menghemat waktu, jadi kita nggak usah klik lagi menghapus, nanti kita mengisi dari awal, jadi buang waktu nih. Nah, oke. Jadi di sini untuk data tiketnya kurang lebih seperti ini ya. Iya, dari tambah tiket sampai dengan data tiket, habis itu bursa tiket, ini dari admin yang mengisi. Habis itu ketika kita sudah membuat dari tiket, otomatis kita akan mendapatkan informasi tiket kan ya. Langsung masuk ke bagian tambah paket. Dari tambah paket ini kurang lebih sama, dia harus mengikuti alur dari tambah paketnya ya, sama seperti informasi pembuatan travel kemarin. Jadi dia harus mengikuti alurnya dan tidak bisa ditekan ya. Nanti juga untuk perbedaannya kalau sudah melakukan pembuatan atau mengedit, dia bisa mengklik nih semuanya. Yang di bagian atas, misalkan fasilitasnya mau diedit, jadi tinggal diklik saja. Kalau baru pertama kali dibikin paketnya, jadi dia tidak bisa melakukan klik pada button di atas ini ya. Oke, kita masukkan saja untuk nama paketnya, misalkan saja Umroh Berkah 14 Maret. Nah, tiketnya kita pilih yang tadi, otomatis. Jadi yang dimana tiket ini tiap bulan ya. Jadi tiap bulan akan update, misalkan saja dari 1 bulan itu ada 10 tiket, pas masuk ke bulan selanjutnya dia tidak akan ada ya, karena ini secara real time mengikuti bulan yang ada pada, bulan sekarang. Ini untuk pilih paketnya reguler kita sebagai contoh, otomatis ketika kita pilih sini ya, nah dia akan mengikuti nih di bagian bawah dari maskapai sampai dengan kapasitas seat-nya. Nah ini untuk set uang muka misalkan saja DP-nya itu kurang lebih 5 juta ya, pembayaran. Ya sudah kita masuk ke selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke bagian tahap, data hotel. Kita masukkan lagi untuk data hotelnya dari sini, yang di mana untuk data hotel ini informasinya siapa yang bikin, kembali lagi itu yang bikin adalah super admin ya, dari sisi adminnya. Jadi kita pilih saja untuk semua informasi yang ada di sini, yang sudah dibikin oleh admin, yang di mana ketika kita klik ya di sini otomatis, nah datanya akan langsung ada ya, dia bintang berapa, habis itu alamatnya di mana, kita klik di situ. Itu misalkan saja ini Hilton Suites dan juga di sini ada Sawar ataupun New Madinah. Misalkan di sini ya, kita sudah memilih kan ada 2 star nih, ada 2 bintang, bintang hotel yaitu bintang 4 dan juga bintang 5. Jadi berikutnya informasinya pun harus diisi ya. Misalkan dia memiliki bintang 4 ya otomatis di sini harus dia isi bintang 4 dan juga kalau misalkan ada bintang 5 juga otomatis kita tambah lagi di sini nih. Nah, tambah dengan informasi bintang 5. Yang di mana informasi ini nanti sangat penting untuk menentukan harga dari quad, triple, dan double. Quad, triple, double itu apa? Itu adalah tipe kamar yang akan dipilih oleh sisi customer-nya. Seperti itu ya. Oke, di sebelah sini kan kita sudah pilih nih untuk hotelnya. Nah, otomatis kalau misalkan saja dia memiliki informasi bintang hotel 5-nya sama, 5 ya sudah kita masukkan saja 5. Kalau misalkan
dia ada 2 informasi yaitu bintang 4 dan juga bintang 5, otomatis kita wajib mengisi seperti ini ya, untuk perbedaan kalau misalnya bintang 4 itu berapa harganya, kalau bintang 5 itu berapa harganya, seperti itu. Jadi kita masukkan saja untuk informasi dari bintang 4-nya, misalkan tiketnya untuk hotelnya di bagian kuat, kuat itu 1 berempat, 1 kamar untuk 4 orang, triple untuk 3 orang. Mahal kemurahan ya kalau 2.020.000 maksudnya tadi. Habis itu triple otomatis lebih mahal dikit. Habis itu double. Nah, bintang 5 kita ibaratkan bedanya 10 juta ya. Oke, 33. Habis itu ke sini, 35. Nah, jika informasinya sudah, langsung saja masuk ke selanjutnya. Oke, perbedaannya pun kalau untuk pembuatan paket sini, kalau kita masuk kembali atau kita reload, nanti otomatis kita akan masuk ke bagian informasi paket. Itu akan membuang-buang waktu, jadi kalau bisa untuk pembuatan paket ini diselesaikan sampai akhir ya. Agar kalau kita relog, kan nanti mulai dari awal nih, otomatis kan, eee, ada human error, nanti ada salah data kan bahaya juga. Jadi, kalau kita sudah bikin, alangkah bagusnya itu dibikin sampai habis, oke. Sekarang kita akan masuk ke bagian harga nih, yang di mana informasi harga bayi, kita harus masukkan sampai dengan harga dewasa. Oke, misalkan harga bayinya itu 5 juta, harga anaknya itu 10 juta, dan harga dewasanya itu 20 juta. Nah, kita klik selanjutnya, habis itu masuk ke bagian fasilitas di sini ya. Oke, di bagian fasilitas ini kita masukkan saja fasilitasnya, kita pakai yang ini ya, yang ada saja ya. Oke, untuk menghemat waktu juga. Nah, tiket domestik, udah sih, habis itu selanjutnya, oke, kita masuk ke bagian syarat dan ketentuan. Ini kita pilih saja yang sudah ada, untuk menghemat waktu terutama. Oke, misalkan saja datanya ada 10 ya tinggal diklik saja tambah 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 sini ya, sampai 10. Kalau misalkan saja cuma 2 ya sudah isi 2 saja. Meskipun kita sudah mengklik di sini itu wajib diisi ya, karena informasinya yang wajib diisi itu adalah data yang pertama, seperti itu kurang lebih. Habis itu masuk ke bagian selanjutnya. Nah, di bagian sini yaitu upload foto, maksimal size-nya itu 5 MB. Habis itu upload video, yang di mana di sini ada informasi yaitu informasi foto dan video. Foto itu wajib diisi dan video itu tidak wajib diisi, seperti itu ya. Foto saja kita isi, kita masukkan lagi gambar yang tadi, misalkan 400 kali 400, kita klik selanjutnya nih. Nah, ini setelah kita sudah mengklik untuk paket dari tambah paket tadi, otomatis kita akan diarahkan ke data itinerary, yang di mana itinerary ini adalah jadwal kegiatan di sana ya, selama di sana. Tadi kita kurang lebih ngisinya itu berapa hari ya? Bentar ya, saya lihat dulu tiketnya, saya agak lupa tadi berapa hari, perjalanannya. Jadi disesuaikan saja, misalkan saja kan ini tiketnya dari 14 sampai tanggal 8, otomatis kan 4 hari nih selama perjalanan, otomatis di sini untuk jadwal perjalanannya pun diisi 4 hari ya, sampai hari ke-4. Nah, di sini kalau kita sudah masuk di bagian itinerary, kita pilih lagi, eee, paket yang kita bikin tadi ya, yaitu umroh berkah 14 Maret, itu kita masukkan, kita tulis sajalah ini hari pertama, habis itu hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari keempat. Nah, seperti ini. Dan jika ingin menambahkan lebih dari hari ke-9 bisa diklik sini ya, kurang lebih sama. Jangan lupa ini bisa di-custom, full custom. Misalkan saja nanti berminat membeli untuk produk ini, tinggal berkabar saja. Bisa chat di kolom komentar nanti biar saya yang WA juga bisa. Oke, jika sudah sesuai ya, kita langsung saja klik selanjutnya. Nah, jadi di sini ketika kita sudah membuat, otomatis kan kita sudah diarahkan nih. Oke, alam umroh berkah 14 Maret. Misalkan mau diedit juga bisa, tinggal diklik di sini. Begitupun untuk data paket. Nah, kita bisa lihat ya tanggal keberangkatannya kapan, jumlah seat-nya, habis itu dengan harganya juga. Kalau mau diedit tinggal diklik edit, akan diarahkan edit. Ini yang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan saja untuk editnya itu bisa diklik ya, misalkan syarat dan ketentuannya itu salah, tinggal diedit saja. Ini tinggal diklik di bagian menu di atas, oke. Ini untuk anunya, untuk itinerary. Dan juga untuk data paket itu tidak bisa dihapus ya, kecuali kalau mau hapus
dari sisi data internal dari sini bisa, otomatis nanti di data paket itu dia akan hilang ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, di sini tiket umroh kita sudah selesai membuat, paket umrohnya juga kita sudah membuat. Otomatis sekarang kita akan masuk ke bagian transaksi di sini ya. Nah, kita buka dulu, browser kita yang satunya yaitu Microsoft Edge. Kita masuk, kembali di sini ya linknya ya. Kita lihat apakah datanya sudah masuk. Nah, di sini informasinya sudah masuk ya, yaitu umroh berkah 14 Maret. Tanggal 14 menggunakan Emirates dari Jakarta selama 4 hari, bintang 5 untuk hotelnya ya. Kita klik di sini. Oke, kita lihat data-datanya. Nah, di sini masih belum ada penilaian ya karena masih belum ada yang melakukan pembelian tiket di sini. Oke, fasilitasnya juga ini data-datanya, habis itu hotel. Maskapainya tadi kan kita menggunakan Emirates, otomatis di sini juga kita bisa melihat untuk tampilan Emirates. Habis itu rencana perjalanan sampai dengan syarat dan ketentuan. Dan juga di sini ada paket-paketnya. Ketika kita klik, oke, saya masuk. Maaf, mic-nya kesenggol. Oke, di sini saya login menggunakan akun saya yang satunya ya. Yang berbeda terutama tadi kan molewe23, kita menggunakan molewe Caleb saja kayaknya. Oke, .com. Nah, ini password-nya pasti password, biar lebih mudah maksud saya kemarin membuat, oke. Nah, di sini ada 2 tipe pembayaran ya atau pembelian yang di mana bisa offline ataupun online. Oke, jadi di sini kita akan membeli melalui, online dulu ya. Yang di mana online ini masih belum kita bikin nih cabangnya. Nanti untuk cabangnya ada di offline saja ya, untuk membuktikan kalau misalkan offline-nya itu bisa. Dan juga untuk melihat kalau misalkan beda cabang itu kan otomatis ada penambahan biaya karena ada akomodasi. Nah, itu nanti bisa. Oke, misalkan saja ini untuk offline itu via sini ya, kalau untuk mengecek. Nah, kalau ngechat langsung ke bagian, eee, admin travel-nya ya. Jadi diklik saja di bagian sini, pesan grup itu untuk pembelian offline. Oke, langsung saja di sini kita pesan tiket, habis itu jumlah dewasanya berapa, jumlah anaknya berapa, jumlah bayinya berapa, bintang hotelnya jangan lupa dipilih ya, otomatis di sini quad, triple, dan double-nya juga berubah. Situ tipe kamarnya jangan lupa juga dipilih, ternyata dia ada beli quad ya. Oke, ini keberangkatannya. Nah, di sini maksud saya nanti cabangnya. Jadi kita bisa cek ya, ini kalau misalkan dia masih belum mengaktifkan cabangnya ya, yaitu keberangkatan dari Jakarta saja. Oke, jika sudah sesuai, masuk saja ke bagian pesan paket. Oke, otomatis berhasil, data berhasil dikirim, otomatis beralih ke halaman ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan untuk pembayarannya di sini. Kita langsung saja bayar. Nah, untuk pembayarannya di sini ada 2 ya, yaitu tipe pembayaran DP dan juga pelunasan. Oke, misalkan saja dia membeli menggunakan DP dan di sini juga kita bisa lihat untuk pembayarannya itu kan 5 hari itu tadi, kita sudah setting kan ya deadline-nya yaitu 5 hari, otomatis 5 hari dari sekarang yaitu tanggal 19 seperti itu. Situ di sini untuk pembayarannya, ketika kita cek juga untuk pelunasan juga sama, ini untuk jatuh temponya, habis itu ini juga untuk, pembayaran DP-nya. Itu kita ajukan pembayaran, yang di mana di bagian kanan juga ada informasinya ya, total dewasanya tadi berapa, total anaknya berapa, total bayinya berapa, dan biaya keseluruhannya. Kita ajukan pembayaran. Nah, di sini ada 2 metode pembayaran antara virtual account dan juga pembayaran mandiri. Oke, untuk virtual account di sini saya menggunakan Mitrans, API Mitrans untuk pembayarannya ya. Nah, di sini kan kita menggunakan DP nih. Entar saya close dulu. Nah, DP kan adalah 5 juta. Ini misalkan saja kita ibaratkan kita belinya itu menggunakan DP dulu ya. Nah, jadi di sini pembayarannya menggunakan DP, DP-nya itu kita menggunakan, Mitrans sebagai contoh, oke, habis itu kita masukkan datanya di sini. Nah, ini untuk data Mitransnya dimasukkan ya, ini karena masih menggunakan tahap pengembangan, kita masuk dulu mengambil data dari Mitrans untuk penguji cobaannya ya. Kita masuk ke website Mitrans, oke, ini registrasi ya, mana Mitrans Mitrans, bentar, aku bukan mau regis
Nah, ini dia, habis itu ke bagian developer, ke bagian dokumentasi, habis itu ke build, interaktif demo. Nah, di sini kita pilih dulu, ini untuk card number-nya, kita masukkan card number-nya, habis itu expiration date-nya, nah oke, CVV-nya, nah kita masukkan, oke payment successful, kita return, payment-nya berhasil dibayar. Oh, oke, ini karena kita menggunakan Nginx ya. Oke, saya setting dulu ya Nginx-nya, karena tadi belum saya setting juga untuk melihat agar transaksinya berhasil ya. Bentar, mana? Nginx. Oke, Nginx kalau nggak salah ada di sini. Nah ini dia. Oke, oke sekarang kita sudah berhasil untuk mengaktifkan Nginx-nya ya ke dalam sistem. Nah, sekarang kita akan melakukan pembayaran kembali di bagian sini. Bayar DP ya tadi ya, ajukan pembayaran, habis itu melalui virtual account. Kita copy lagi, itu kita masukkan. Nah, 25 123. Oke, kita masukkan passwordnya. Nah, save. Nah, payment successful, harusnya ini berhasil ya. Kita cek, kita tunggu untuk loadingnya. Oke, ini masih loading. Oke, nah di sini kita sudah berhasil bayar ya. Itu berhasil DP ya, yang dimana ketika kita sudah berhasil membeli atau belanja atau transaksi, di sini kita juga sudah mendapatkan kode transaksinya yaitu ON ini ya. Yang dimana kalau untuk kodenya di sini, kalau untuk online itu nanti ON, kalau untuk offline itu nanti OFF. Nah, itu untuk membedakannya kalau dia membeli secara offline ataupun online. Offline yang langsung berbicara langsung ke bagian travelnya atau online yang melalui website ini. Nah, itu kurang lebih. Di sini juga status pending DP. Selanjutnya kita masuk kembali ke Google Chrome kita. Oke, saya close dulu. Nah, di Google Chrome kita sini kita terus masuk ke bagian penjualan ya. Nah, di sini kan dari sisi travelnya dia akan melihat nih, oke, sudah ada nih satu kode transaksi, tanggal pembayarannya pun sudah bisa kelihatan, habis itu batas pembayarannya pun kita bisa lihat ya. Tipe kamarnya sampai status pending. Oke, dia ngecek. Habis itu dia mengecek dari BCA-nya dia. Jika sudah sesuai, maka akan aksi diterima. Nah, oke, kalau sudah sesuai dan datanya sudah ada, otomatis di sini statusnya berubah ya. Jadi menunggu pelunasan. Kita kembali lagi ke Microsoft Edge, kita relog di sini. Habis itu kita kembali ke bagian berhasil BP. Nah, otomatis di sini akan di-ACC oleh admin dan juga kita akan melunasi sisa pembayarannya. Nah, di sisa pembayarannya pun ada pilihan lagi ya, virtual account atau pembayaran manual. Oke, tadi kan virtual account kita sudah berhasil nih. Kita sekarang bayarnya melalui pembayaran manual. Nah, upload bukti pembayaran di sini maksimalnya 2 MB. Kita kasihkan bukti pembayarannya misalkan yang mana ya? Ini kali? Oh, bukan, bukti pembayarannya ini kayaknya. Oke, ini sebagai contoh saja ya. Oke, ketika kita klik, nah otomatis nanti akan masuk ke bagian sini, dalam proses. Jadi mana kan yang baru tadi ini nih, ON 14, habis itu statusnya masih pending. Kembali lagi ke bagian sini, kita relog untuk bagian adminnya. Nah, otomatis kan di sini kita sudah mendapatkan 2 informasi nih, yang dimana tanggal sekian, habis itu total harganya juga kita bisa lihat. Nah, ini untuk bukti pembayarannya tadi, kayaknya ketekan yang satunya ya, gambar yang satunya. Oke, jadinya yang ke-share itu yang ini harusnya bukti pembayaran tadi. Oke, tidak apa-apa. Misalkan saja bukti pembayarannya oke, udah benar. Jadi langsung diterima ya di sini. Otomatis nanti statusnya akan berubah menjadi sukses. Kita kembali lagi ke bagian sini, halaman Microsoft Edge, kita relog. Jangan lupa ya, ini bisa di custom, full custom. Jadi kalau misalkan ada informasi yang ingin ditambahkan atau yang dikurangi, nanti bisa kami sesuaikan. Nah, di sini ya transaksinya sudah agak ada yang tadi, kita masuk ke bagian sudah bayar. Nah, di bagian sudah bayar sini kita bisa melakukan peri penilaian. Yang di mana kita bisa melakukan penilaiannya, misalkan saja ini tidak wajib ya kalau misalkan nggak mau beri penilaian juga tidak apa-apa. Ini misalkan saja
dia memberi satu penilaian. Oke, di sini untuk memberikan masukan terhadap kami, misalkan saja dia bintang 3, pelayanannya bagus, rekomendasi, cuma waktunya yang kurang gitu ya, yang kurang. Oke, kita simpan. Nah, oke di sini terima kasih masukan Anda sudah kami simpan. Itu kita masuk kembali ke bagian halaman depan ya. Kita cek, otomatis tadi tiketnya 100 menjadi 99 seat, karena kan sudah satu orang yang beli nih, sampai transaksi sukses, otomatis seat-nya akan berkurang. Nah, kita lihat juga untuk komenannya apakah masuk. Kita lihat di sini untuk komenannya di bagian bawah. Nah, ternyata belum masuk. Kenapa belum masuk? Karena kita belum melakukan ACC dari sisi travel. Karena untuk alur penilaiannya, otomatis kan dari sisi travel kan juga mencari untuk pemasukan penilaian yang bagus. Nah, jadi di sini ada satu fitur yaitu penilaian travel yang dimana travel akan melihat opini dari sisi customer-nya ya yang sudah membeli tiketnya. Dia akan melihat apakah oh kata-katanya bagus, settingnya juga bagus. Jika mau dipublish ya silakan tinggal dipublikasikan. Diklik saja di situ otomatis akan dipublish. Ketika kita relog nanti penilaiannya akan keluar ya. Nah, kurang lebih seperti ini, ada satu penilaian, yaitu dari Caleb Molewe. Itu saya sendiri ya, Kabupaten Belitung, pelayanannya bagus dan rekomendasi, cuma waktunya kurang, seperti itu ya. Jika tidak ingin di-publish, ya tinggal klik saja di sini. Oke, diklik, otomatis di sini pun akan menghilang dia. Nah, seperti itu ya untuk penilaian dari travel. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap untuk memasukkan satu agen ya. Oke, satu agen misalkan saja namanya Sakti. Lalu saya menggunakan nama Sakti di sini. Oke, Saktiawan@gmail. Dia dari Jakarta sudah, Malang. Nah, oke dari Malang, habis itu pilih nama banknya dia apa, habis itu nomor rekeningnya dia. Jika sudah sesuai tinggal disimpan saja. Oke, yang di mana kalau misalkan saja datanya sudah ada ya, atau data agennya sudah ada, otomatis di cabangnya sini juga akan terbuka untuk kotanya. Nah, Malang ya. Karena untuk alur pembuatan dari agen cabang ini, tinggal klik saja dari cabang mana otomatis kebuka untuk informasi cabang lainnya. Oke, ini untuk tambah biaya transportasi dan akomodasi lokal. Misalkan saja untuk daerah Malang itu sekitar 2 juta untuk biaya akomodasinya, kita simpan. Oke, di sini kita sudah melakukan, bukan pembelian tapi pembuatan cabang ya. Kita masuk kembali ke bagian sini ketika kita relog, harusnya cabangnya sudah terbuka di situ. Nah, kita pesan tiket. Nah, cabangnya itu informasinya dari mana tadi, itu ada di bagian sini. Ini kan harganya 63. Ketika kita tambahkan tadi kan 5 juta, jadinya harusnya 68 nih. Oh, 2 juta ya, bukan 5 juta, sorry sorry. Oh ya 2 juta ya dari Malang. Maaf, malah buka coding. Kita kembali lagi. Nah, otomatis kan tadi kalau dari Jakarta 63. Kalau misalkan dia dari Malang, tadi ada penambahan biaya jadi 65 juta, seperti itu ya. Kurang lebih untuk penambahan dari cabangnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat lagi ya di tampilan sini karena ada satu yang belum saya bahas yaitu kalau misalkan ada video itu seperti apa tampilannya. Nah, kita cari dulu ya yang ada videonya ya. Saya lupa itu paketnya yang mana. Apakah ini? Oh, ini nggak ada. Jadi kalau ada videonya harusnya dia bisa di-scroll. Sebentar, saya cari lagi yang ada videonya. Apakah video ini? Kalau tidak salah ada sih ya, salah satu dari paket ini ada videonya. Oh, ini juga nggak ada. Bentar, kita lihat untuk paket umroh lainnya. Oke, ini ada videonya ya, kita kecilkan dulu suaranya, jadi tinggal di-scroll saja. Oke, di bagian sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau mau lihat video. Misalkan ada video ya, tinggal dicek saja di sini. Nah, seperti itu untuk tampilannya kurang lebih sama. Oke, selanjutnya kita akan masuk kalau misalkan saja pembeliannya itu secara offline. Nah, yang di mana untuk pembelian offline di sini kita tambahkan. Nah, ini untuk pembelian offline ya. Nah, di sini ada dua dua cara nih, misalkan saja pembelian offline-nya itu dia sudah memiliki akun sama yang belum memiliki akun.
Jadi dari sisi si travel dia akan mengecek dulu misalkan saja namanya Ko Steven, oh Ko Steven nggak ada nih, oh ternyata dia nggak ada, habis itu kita harus membikin dulu satu akun dari kita untuk sisi, customer yang ingin membeli tiket. Kalau misalkan saja datanya sudah ada seperti ini kan ya, Kali Molewe yang tadi, datanya otomatis nanti akan keluar semua ya, hubungan darahnya, habis itu penanggung jawab, batas waktu, dan juga tanggal pembuatan, seperti itu. Jadi kalau misalkan datanya tidak ada ya tinggal dikosongkan saja ini, habis itu kita isi secara manual, kalau misalkan saja datanya ada, tinggal kita klik saja di sini. Kayak kita di sini ibaratkan sudah memiliki data ya, kita masukkan untuk informasi ini, habis itu ke bagian sini selanjutnya. Oke, berhasil, data customer berhasil dipilih, silakan pilih untuk memilih paket. Oke, memilih paket di sini habis itu kita pilih. Nah, di sini kan kita ada satu paket saja nih, yaitu umroh berkah 14 Maret. Kita klik, maka akan diarahkan ke bagian halaman depan. Nah, di sini. Dengan atas namakan user tadi ya. Kita bisa lihat, oke, misalkan di sini dia belanjanya menggunakan ini, bintang 5 buat dari Malang, pesan paket. Oke, data berhasil dikirim secara otomatis ya. Maka akan diarahkan langsung ke bagian sini nih, tampilan depan. Nah, di bagian tampilan depan, kita kembali lagi ke sini, ke profil, harusnya dia sudah masuk ya, datanya di sini. Oke, nah ini dia, datanya sudah masuk. Nah ini ya, untuk kodenya kita bisa lihat juga, kalau offline jadi OFF, kalau online itu jadi ON, itu. Kita bayar kembali datanya. Oh ya, sekali lagi untuk aturannya di sini juga, misalkan dia belum melakukan pembayaran ketika dia ini ya, ketika dia beli paket, harusnya itu tidak bisa karena dia harus melakukan pelunasan dulu satu. Untuk aturannya ya. Jadi saya akan mendemokan, misalkan saja seperti ini. Dia pilih, oke, dia pesan. Nah, maka ups, data ganda. Pastikan Anda sudah menyelesaikan transaksi untuk paket ini. Jadi, dia harus menyelesaikan dulu satu paket untuk pembelian ini ya. Kalau misalkan mau beli paket yang lain bisa, cuma kalau misalkan paketnya sama, dia harus melunaskan dulu untuk satu paket tersebut. Dia bayar, melakukan pelunasan. Misalkan saja ini langsung pelunasan ya, ajukan pembayaran melalui virtual account biar lebih cepat. Oke, kita copy lagi di sini. Kita masukkan lagi datanya. Habis itu kita tunggu beberapa saat. Habis itu di sini paspor. Kita klik OK, return merchants dan payment. Kita tunggu pembayarannya, habis itu otomatis masuk ke dalam proses ya. Ini kan karena kita melakukan pembayaran langsung ya, tidak melalui DP. Seperti itu, habis itu kita kembali ke sini. Ini juga ketika kita reload, otomatis di bagian sini nih berubah. Nah, jika kita ingin melihat ekspor atau datanya tiap bulannya, tinggal diklik saja di situ, habis itu masuk ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk data ekspornya, ya. Harganya berapa, status pembayarannya seperti apa, seperti ini. Oke, kita kembali lagi masuk ke bagian penjualan. Nah, di sini ya kita sudah melakukan pembelian atau transaksi tadi, langsung kita klik, otomatis seperti yang tadi akan berubah ya. Statusnya sudah bayar. Nah, oke, seperti itu ya untuk tampilan dari transaksinya. Itu kita reload dulu, ini kan sudah sukses nih. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tahap komisi nih. Nah, kan di sini tadi komisinya kita sudah setting. Kita masuk lagi ke informasi travel, ke bagian data keuangan. Nah, di sini kan nilai komisinya 2 juta, otomatis komisinya di sini informasi komisinya, kita bisa lihat total komisinya udah 4 juta. 4 juta dari mana? Karena kan tadi kita sudah melakukan transaksi sebanyak 2 kali nih di bagian travel ini. Umroh berkah amal ini, otomatis dia akan masuk sekitar 4 juta di sini. Habis itu komisi yang belum dibayar ke agennya juga pun 4 juta ya. Dan juga di bagian bawah sini, bulan Maret ini ada total 2 penjualan. Di sini informasinya sudah lengkap ya, datanya sudah sesuai. Bagaimana untuk cara pembayaran komisinya kepada agen, itu ada di sini nih. Ke agen, habis itu kita tambah, bukan ke agen tapi ke keuangan, habis itu komisi agen. Nah, kita tinggal setting dia di sini nih. Tadi kan ada satu paket ya, nah ini kan kita bisa lihat nih, paket dari Malang, otomatis yang kita ambil itu data dari Bapak Sakti ya, nah dia kan dari Malang nih.
Penanggung jawabnya kan adalah Sakti tadi, yang orang Malang. Jadi kita bisa masukkan saja Sakti, habis itu kita simpan di sini. Nah, otomatis nanti ya sudah ada pembayarannya di sini ya, udah ada transaksi, satu transaksi, yaitu transaksi untuk pelunasan komisi ke bagian agen, yaitu atas nama Bapak Sakti. Ketika kita masuk ke bagian dashboard, nah otomatis di sini totalnya 4 juta, yang belum dibayar 2 juta, dan komisi yang siap dibayar yaitu 2 juta. Kenapa sisa 2 juta? Karena tadi kan dari Jakarta langsung. Jakarta langsung kan harusnya ada agen penanggung jawab karena kita belum bikin. Jadi yang 2 juta ini kita masih simpan di tabungan kita. Seperti itu ya kurang lebih ya, untuk penjelasan dari komisi agen. Oke, kita kembali lagi ke bagian komisi agen. Untuk melihat data keseluruhan tinggal diklik saja ke ekspor, jadi kita bisa ngecek informasinya siapa saja ya. Oke, kayak gini kurang lebih datanya, R, sampai dengan total paketnya ya, seperti itu.